Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 807 Karena melihatku. Karyawan itu pun langsung pergi setelah memberikan tiket, tidak menjelaskan apapun, juga tidak bilang siapa yang memberikannya. Levon Chen segera membukanya, dan melihat di dalamnya ada 6 lembar tiket, untuk sesaat terkejut. Banyak sekali. Ket, ini kamu yang memberikannya. Ketuang tercengang, 6 lembar. Bagaimana mungkin? Baru saja saat menghubungi karyawan bagian internal, jelas-jelas memberitahunya bahwa jika keluarga Chen membayar pun, paling banyak pun bisa membeli 2 tiket, karena tiket ini rebutan. Keluarga Chen dapat berpikir bisa membeli tiket seharga Im jika mempunyai koneksi dalam, orang lain juga akan memikirkan hal yang sama. Itu hanya sebuah tiket, tidak ada apa-apanya dibandingkan masa depan keluarga itu. Tapi karyawan ini mengirimkan 6 tiket, dan juga membuat dia sedikit terkejut, walau merasa dia tidak punya hubungan apapun, tapi di antara orang sebanyak ini, sepertinya kecuali dia, seharusnya tidak ada yang mempunyai hubungan internal khusus. Hehe, ayah, aku hanya menyuruh seseorang mengurusnya, 6 tiket cukup, bukan? Kata ketuang mengakui jika dia yang melakukannya. Levon Chen kaget, cukup, sangat cukup, ada 6 tiket, besok satu keluarga Chen bisa pergi bersama. Adelina Chen terlihat senang, tidak disangka ada 6 tiket. Besok aku juga mau pergi. Thomas Kin bertanya, kamu juga mau pergi? Kata Ardelina Chen, mau dong, walau seorang dokter, tapi dari kecil, aku selalu mendengarnya, juga mendengar soal para wirausahaan sukses itu, jadi aku mau pergi melihat-lihat. Thomas Kin mengangguk, pikiran Ardelina Chen ini juga cukup umum, seperti Lukas yang sudah senior. Dari wirausahaan biasa bisa membuat bisnis besar, ini luar biasa. Levon Chen mengambil tiket, berpikir sebentar, lalu berkata, 6 tiket, aku dan ibumu 2 tiket, Vanessa Chen dan Ket 2 tiket, sisa 2 tiket. Levon Chen melirik Ardelina Chen, lalu menoleh. 2 tiket terakhir ini untuk Johan Zhao dan pasangannya. Johan Zhao adalah keponakan Levon Chen. Mendengar ini, dia terkejut. Terima kasih paman. Besok aku pergi, dan pasti akan membantu keluarga Chen mencari koneksi dengan orang-orang hebat. Ardelina Chen mengernyit, ayah, kenapa tidak ada untukku? Levon Chen berkata, kamu juga tidak berpengalaman, untuk apa pergi? Ardelina Chen sedikit tidak senang, walau bukan berada di bidang ini, tetapi dia juga anggota keluarga ini. Dia juga ingin pergi dan membuat koneksi. Kenapa menyuruh Johan Zhao pergi? Johan Zhao hanya keponakan Levon Chen, meski saudara, tapi jika ada kesempatan datang ke acara itu, Zhao Feng pasti akan mengutamakan kepentingan keluarganya. Mendengar ini, Thomas Kin mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang. Dia berkata, tiket ini diberikan kepada kalian karena melihat aku, lalu kalian tidak mau Ardelina pergi. Sedikit tidak masuk. Semua orang terkejut. Hah, melihat kamu. Jangan bercanda, kamu mengendarai Passat Magotan saja, itu hanya pura-pura terlihat seperti bos besar. Kamu tahu tidak berapa harga tiket itu? Kamu pikir kamu ada kuasa hingga ada koneksi orang penting yang bisa memberikan tiket itu? Memang, jangan membual, mobil itu hanya pinjaman, untuk apa pura-pura di hadapan Karni, semuanya tidak peduli padamu, kamu pikir kami tidak tahu apa-apa, apa kamu sendiri tidak sadar apa yang terjadi? Tiket-tiket ini diberikan karena melihat ketuang, dan juga karena keluarga Chen, kamu masih mau mengambil alih upaya itu, kamu ini siapa? Thomas Kin mengernyit, raut wajahnya terlihat tidak senang. Aku sudah pernah bilang, tiket ini diberikan ke kalian karena aku, sekarang aku mohon pada kalian, beri 1 tiket untuk Ardelina Chen. Johan Zhao tidak puas. Mendengus. Kamu masih saja gigih ya. Kamu pikir itu karenamu.
Kenapa tidak bilang saja acara ini diadakan karena kamu? Jelas kelas ini karena kakak ipar, Ketuang yang membantu. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani membandingkan diri dengan kakak ipar kedua. Ketuang tersenyum tipis. Ada beberapa orang, tidak tahu batas kemampuannya. Mereka hanya berbuat curang untuk bisa dipuji. Benar-benar menarik, bahkan jika berhasil menipu, apa mereka akan berterima kasih padamu? Kamu tahu aku minta tolong kepada siapa untuk mendapatkan tiket? Mata Thomaskin menyipit. Kamu minta tolong siapa? Aku tanya, apa hubungannya denganmu? Ketuang mendengus dingin. Aku meminta tolong kota Donghai. Thomaskin tersenyum, karena hubungan kota Donghai. Lalu aku penasaran, kamu berhubungan dengan kota Donghai, dan masih bersedia membantumu mengurus masalah di kota X. Levon Chen berkata, kamu belum tahu siapa Ket. Pernah dengar perusahaan Suan di kota Donghai? Saat ini menjadi 5 perusahaan terbesar. Dia adalah direktur distributor cabang perusahaan Suan di kota Donghai. Saat mengatakan ini, Levon Chen terdengar sangat sombong. Bagaimanapun, dia adalah menantunya, yang berstatus tinggi, dan terhormat. Saudara yang lainnya juga menatapnya dengan kagum. Perusahaan Suan adalah perusahaan terkenal di seluruh provinsi. Bisa bekerja di perusahaan Suan itu sangat hebat. Belum lagi sekarang Ketuang menjadi direktur distributor cabang di kota X, dan seluruh pasar di kota X berada di bawah kendalinya. Ini adalah pekerjaan yang sangat hebat. Ketika Thomaskin mendengarnya, wajahnya terlihat tertarik. Jika tidak dibilang tidak apa-apa, begitu mengatakan ini, tiba-tiba Thomaskin merasa ingin tertawa. Direktur distributor cabang perusahaan Suan. Bawahan Thomaskin. Ketuang ini sangat konyol. Selama ini berpura-pura, tidak disangka dia karyawan perusahaan Suan. Thomaskin mendengus, direktur distributor cabang perusahaan Suan. Bagaimana kamu bisa ada di posisi? Ketuang mencibir, tentu saja karena kekuatanku. Wakil direktur Wang Zi dari perusahaan Suan, itu saudaraku. Thomaskin mencibir, wakil direktur itu saudaramu. Bagus sekali. Ketuang berkata, sekarang kamu tahu aku sangat hebat. Sekarang sudah tahu betapa pentingnya koneksi di kalangan ini. Jika ada waktu, carilah kesempatan untuk berbaur dengan orang kalangan atas daripada membual di sini. Thomaskin merasa lucu, hanya direktur distributor cabang sudah sombong sekali, orang seperti ini wakil perusahaan Suan. Bukankah itu konyol? Setelah bicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya, sambil memencet nomor telepon, dia berkata, kamu akan segera kehilangan pekerjaanmu. Ketuang mencibir, kamu benar-benar konyol. Ketuang belum menyelesaikan kalimatnya, dan telepon Thomaskin sudah tersambung. Julia Wang. Ketika Thomaskin menelepon Julia Wang, Ketuang tercengang. Nama wakil direktur Wang, jika bukan orang dalam, mereka tidak akan tahu. Sekarang wakil direktur Wang dari perusahaan Suan adalah wakil direktur yang paling berkuasa. Meski ada beberapa wakil direktur lainnya, tapi Julia Wang yang paling dipercaya bos besar. Katanya dulu Julia Wang hanya karyawan biasa, lalu oleh bosnya langsung dipromosikan menjadi wakil direktur. Wakil direktur Wang masih muda dan teguh, dengan dukungan yang kuat, semua afiliasi perusahaan takut pada wakil direktur Wang. Thomaskin dapat memanggil nama wakil direktur Wang, dan berpura-pura meneleponnya. Mungkinkah benarkah dia mempunyai hubungan dengan wakil direktur Wang? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.